Jadi satu tingkat di atasnya. Jadi kalau misalkan kelas 3 bisa naik kelas 2, kelas 2 bisa naik kelas 1, kelas 1 bisa naik ke VIP. Kelas 2 nggak bisa naik ke VIP karena peraturannya hanya naik satu tingkat. Itu pun dari kartu JKN KIS yang bukan PBI. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Bapak Andrika Wijaya, Kepala Instalasi Pemberkasan Klaim Jaminan Kesehatan, membahas tentang pembiayaan pasien dengan jaminan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Pelayanan IPKJK RSUD Jombang. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya seperti tema-tema sebelumnya, saya hari ini tidak sendiri. Saya hari ini ditemani Kepala Instalasi dari Instalasi Pemberkasan Klaim Jaminan Kesehatan. Beliau adalah Bapak Andrika Wijaya. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini seputar tentang pembiayaan pasien dengan jaminan kesehatan di RSUD Jombang. Sebelum kita membahas detail topik hari ini, kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Pak Andrika Wijaya. Panggilannya siapa Pak ini Pak? Panggilan saya di rumah sakit kebetulan Pak Vijay. Pak Vijay, ya nama bukannya ya Pak ya. Sehat ya Pak ya ini Pak? Alhamdulillah ya. Pertama kali Pak ngisi Pak ya? Pertama kali. Ya sebelumnya terima kasih Pak ya karena sudah hadir di acara kita. Nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita kali ini akan membahas tentang pembiayaan pasien dengan jaminan kesehatan khususnya pasien-pasien di RSUD Jombang. Nah sebelum itu apa sih Pak IPKJK ini Pak? Unit yang bertugas atau instalasi yang bertugas di bidang apa? Ya terima kasih Mbak Gian. Jadi IPKJK adalah instalasi pemberkasan klaim jaminan kesehatan. Kebetulan di RSUD Jombang IPKJK ini di bawah Yanmed, jadi di bawah pelayanan medik. Jadi kita berdampingan dengan instalasi reka medik, berdampingan dengan instalasi radiologi dan instalasi-instalasi yang lain. Jadi mungkin bahasa awamnya kita ngurusi tentang klaim-klaim pasien dengan jaminan kesehatan. Gitu Mbak Gian. Klaim-klaim pasien jaminan kesehatan. Nah ini meliputi apa aja sih Pak kalau di RSUD Jombang ini pelayanan atau penjaminannya? Jadi pasien-pasien dengan jaminan kesehatan itu diantaranya yang paling banyak mayoritas adalah pasien BPJS otomatis. BPJS kesehatan. Yang kedua ada pasien jam sostek, ada pasien taspen, ada pasien dengan pembiayaan Telkom. Terus ada pasien dengan pembiayaan dari industri-industri di sekitar wilayah Kabupaten Jombang. Ini kita semua tahu Pak ya bahwa pada tahun 2021, nah RSUD Jombang ini menorehkan prestasi yaitu sebagai rumah sakit paling berkomitmen tingkat pelayanan JKN terbaik kategori rumah sakit kelas B tingkat nasional. Nah, tadi kan dijelaskan mayoritas ini kan kebanyakan pasien di RSUD Jombang menggunakan penjaminan BPJS Kesehatan. Nah, menurut pengetahuan Bapak VJ ini sudah untuk angka prevalensinya atau tingkatannya sudah mencapai berapa persen Pak untuk pasien BPJS Kesehatan? Kalau pasien BPJS Kesehatan ini sudah di atas 90%. Jadi istilahnya kalau pasien 1000 pasien per bulan, jadi 900 pasiennya itu memakai kartu JKN. Mungkin perlu digarisbawahi bahwa kartunya namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi jaminan kesehatannya penyelenggaranya namanya BPJS. Mungkin di masyarakat awam yang belum tahu mungkin ya bilangnya kartu BPJS, tapi di situ kartu JKN KIS sebenarnya namanya kartu JKN Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat. Nah, penyelenggaranya namanya BPJS. Cuma mungkin di masyarakat awam, di khalayak rame nyebutnya kartu BPJS. Untuk saat ini apa sih Pak persyaratannya ya? Kan kebanyakan kan pasien BPJS. Nah,
persyaratan apa saja yang dibutuhkan bagi pasien-pasien BPJS yang mungkin akan melakukan pelayanan, mungkin entah itu rawat jalan atau mungkin itu rawat inap. Ini alurnya seperti apa? Mungkin banyak masyarakat di luar sana yang mungkin kurang paham juga atau kurang mengerti juga, mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Jadi kalau pasien dengan kartu JKN KIS, kalau bukan emergensi, bukan kasus emergensi atau tidak gawat darurat, harus menggunakan surat rujukan. Surat rujukannya dari FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, bisa dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS, bisa klinik Pratama, bisa puskesmas. Itu kalau pasien tidak gawat darurat. Maksudnya tidak gawat darurat ini, mohon maaf, pasien yang mau periksa ke poli ya Pak? Ya, ke poli. Harus membawa surat rujukan karena kita bekerjasama dengan BPJS, sistemnya adalah berjenjang. Tapi kalau misalnya emergensi atau gawat darurat, bisa langsung ke IGD. Langsung ke IGD. Itu juga sistemnya juga di semua daerah. Jadi misalkan bagian gini nggih, polisi hamil gini, kok ndelalah nyen sewu misalkan di Surabaya. Terus ada kroso-kroso anaknya mau lahir gitu, langsung misalkan ke rumah sakit di daerah Surabaya bisa. Gitu ya Pak ya. Dan seluruh Indonesia, enggak terkotak misalkan di provinsi Jawa Timur atau Jawa Barat aja, enggak. Jadi misalkan dari Aceh gitu nggih, waktu hamil gitu nggih, lagi melakukan perjalanan ke Papua dan di Papua kok kerasa-kerasa mau melahirkan, emergensi langsung ke IGD di rumah sakit di wilayah Papua bisa. JKN KIS bisa melayani seperti itu. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Vijay tadi, bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang ini memiliki jaminan kesehatan yang bermacam-macam ya. Salah satunya ada JKN KIS, kemudian ada PT Taspen, ada juga yang namanya Jam Sostek, kemudian Telkom juga ada ya Pak ya. Nah, untuk jenis kepesertaannya sendiri ini apakah ada perbedaan ya? Karena setahu saya kan BPJS ini kan ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dari ketiga kelas itu apakah mungkin ada perbedaan pelayanan Pak atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi kalau di RSUD Jombang, pasien BPJS atau JKN KIS, pasien Jam Sostek, pasien umum seluruhnya mempunyai standar yang sama. Jadi kalau tidak dibedakan. Jadi kalau misalkan jenengan di poli nggih, di poliklinik rawat jalan, jenengan nanti kalau bawa surat rujukan dari misalkan dari puskesmas, dari dokter keluarga atau dari klinik Pratama, jenengan ngantrinya juga menjauh. Di situ ada Bapak polisi, di situ juga ada Bapak TNI, ada PNS, ngantrinya bareng. Karena di poliklinik kebetulan tidak dibedakan kelasnya, kecuali di rawat inap nanti mungkin ada misalkan kalau haknya kelas 2, jenengan harus di kelas 2, tetapi kalau mau kelas 1 ada nanti perhitungan nambah iur biaya gitu. Jadi satu tingkat di atasnya. Jadi kalau misalkan kelas 3 bisa naik kelas 2, kelas 2 bisa naik kelas 1, kelas 1 bisa naik ke VIP. Kelas 2 nggak bisa naik ke VIP karena peraturannya hanya naik satu tingkat. Itu pun dari kartu JKN KIS yang bukan PBI. Jadi jauh JKN KIS itu ada penerima bantuan iuran, ada yang non penerima bantuan iuran. Kalau yang penerima bantuan iuran dari pemerintah itu wajib di kelas 3. Berarti tidak boleh naik kelas. Nggak boleh naik kelas karena penerima upah atau mandiri tadi ya mandiri, istilahnya mandiri atau pekerja penerima upah gitu. Itu bisa untuk naik kelas, tapi dengan catatan harus sesuai dengan alur BPJS, yaitu satu tingkat di atasnya. Satu tingkat di atasnya. Nah, ini kan jenengan kan di ngurusin klaim-klaim jaminan kesehatan di rumah sakit, tentunya kan berkasnya banyak sekali ya Pak ya, dan bikin pusing pasti. Bikin pusing. 24/7 ya Pak ya, kayak McD kerjanya. 24/7. Nah, ini kendala apa sih Pak yang sering jenengan temukan untuk saat ini? Mungkin untuk mengkoordinir teman-teman di ruangan itu seperti apa khususnya? Jadi kebetulan di tim kita ada 17 personil nggih. Jadi seluruh 17 itu sudah tersplit beberapa jobdesk. Jadi untuk ngurusi JKN ada yang untuk ngurusi Jam Sostek, untuk ngurusi Taspen dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah mungkin nggih
mungkin kalau masalah kepesertaan di kita mungkin masalah kepesertaan. Jadi pasien JKN yang nunggak ke sini. Jadi nunggak itu membutuhkan effort yang lebih kalau nunggak. Kenapa? Karena satu mungkin pasien belum tahu bahwa di sistem BPJS ketika nunggak itu yang pertama ada premi yang harus dibayar, yang kedua ada denda. Mungkin teman-teman atau masyarakat luas pahamnya mungkin hanya nunggak preminya aja. Jadi selain premi, kalau sudah opnam atau MRS masuk rumah sakit itu ada denda juga. Nah, denda itu nanti yang mengeluarkan dendanya seberapa besar itu adalah sistemnya BPJS. Terus ada pengalian dari jumlah terlambatnya per bulan, preminya berapa nanti dikalikan, itu juga nanti ada sistem yang seperti itu. Itu di kita juga sudah bisa ya Pak ya. Jadi intinya pasien yang merawat inap di RSUD Jombang sudah tidak perlu ke kantor BPJS ya saat perlu. Ini. Jadi untuk denda juga sudah difasilitasi di RSUD Jombang, ada Bank BNI. Untuk bayar preminya juga bisa di Bank BNI, di BNI juga bisa untuk bayar denda. Kalau misalkan mungkin pas jam kerjanya BNI sudah tutup, bisa juga di marketplace. Boleh disebutkan ini marketplace-nya? Enggak apa-apa. Bisa di Tokopedia. Di Tokopedia untuk memfasilitasi untuk pembayaran premi plus pembayaran denda. Kalau dulu hanya pembayaran premi aja, sekarang sudah Tokopedia juga mengcover pembayaran denda. Selain itu kan tadi masalah pesertaan ya Pak ya, ada yang namanya premi dan denda. Nah, selain itu apa sih yang paling sering dan mungkin paling menonjol masalahnya yang terkait BPJS atau JKN KIS yang sering jenengan tangani mungkin? Kalau mungkin masalah ini ya, kecelakaan lalu lintas. Jadi KLL ya. Nah, KLL, kecelakaan lalu lintas. Bagaimana alurnya? BPJS itu mengcover ketika kecelakaan tunggal. Terus kalau kecelakaan ganda di cover jasara harja. Jasara harja sebagai penjamin pertama. Kelebihannya di bawah 20 juta itu jasara harja, di atas itu adalah dilihat dulu. Jadi misalkan contohnya misalkan pegawai pabrik berangkat kerja. Ini walaupun dia punya kartu JKN KIS atau BPJS, karena dia berangkat atau pulang kerja, ini adalah wilayah BPJS Ketenagakerjaan atau jam sostek. Jadi mungkin masyarakat agak mungkin bukan kurang paham agak rancu gitu kenapa kok BPJS nggak menjamin semua? Jadi perjalanan kerja itu dijamin oleh jam sostek ketika dia adalah pegawai penerima upah. Kalau misalkan PNS itu dijamin taspen. Dia berangkat kerja, pulang kerja, nyun sewu misalkan kecelakaan, itu yang jamin adalah PT Taspen, bukan BPJS Kesehatan atau kartu JKN KIS. Jadi tidak semuanya BPJS Kesehatan harus dipilah dulu. JKN KIS ini juga tidak mengcover masalah-masalah terkait kosmetik. Kosmetik tidak mengcover, atau penyakit-penyakit yang timbul akibat percobaan bunuh diri, kasus-kasus yang membahayakan diri gitu. Membahayakan diri. Jadi hobi-hobi yang membahayakan diri, nyun sewu misalkan dia punya hobi yang membahayakan diri, terus ternyata ada kasus misalkan patah atau terus mending terus ke UGD lah, ini BPJS tidak mengcover. Tidak mengcover itu. Jadi berarti ada kategori kasus yang memang di cover BPJS Kesehatan dan ada juga yang tidak. Tentunya pasti harus dipilah-pilah dulu ikut penjaminan mana, entah BPJS Ketenagakerjaan atau Taspen atau PT Telkom itu ya Pak ya. Nah, untuk kacamata sendiri ini setahu saya juga kalau nggak salah juga dapat ya Pak ya. Kacamata legalisasi atau kacamata juga dapat. Jadi ini kan mungkin banyak juga yang kurang tahu juga mungkin bisa diinformasikan. Jadi kalau kacamata misalkan kacamata setelah jenengan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik, dokter keluarga atau puskesmas kan dirujuk ke Polimata nih. Habis itu dapat istilahnya surat keterangan bahwa pasien ini menggunakan kacamata. Nah, itu nanti ada poin-poinnya. Nanti dilegalisasi di sini, nggak perlu ke kantor BPJS. Nanti dilegalisasi sini, setelah dilegalisasi bisa langsung ke optik yang dipilih. Nanti ada diberikan dari rumah sakit, diberikan
list optik-optik mana yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Cuma nggak bisa di cover full bagian, jadi nggak bisa Pak ya? Kelas 1 misalkan yang saya kelas 1 itu hanya di cover 300.000. Jadi kalau misalkan ada kacamata yang harganya kebetulan 300.000 di optik itu ya free. Berarti kalau misalkan milihnya saya yang harga 1 juta, yang jenengan nambah 700. Misalkan untuk kelas 1 misalkan. Kelas 1. Kalau untuk kelas 2 berapa ya Pak ya mungkin iurannya? Kalau tahu Bapak? Kalau kelas 2 kalau nggak salah 200.000. 200 ya. Kelas 3 100 ya, 150 ya Pak ya. Nah itu tadi bahwa untuk pelayanan kesehatan jika mungkin dapat resep dari Polimata ya, Pak ya, itu nanti bisa langsung diklaimkan atau bisa dapat istilahnya diskon dari BPJS sesuai dengan kelasnya atau haknya. Kalau kelas 1 ya nanti dipotongnya dapat 300.000. Nah kalau kelas 2 ya berarti 200.000 ya Pak ya. Nah kalau kelas 3 dapatnya 150.000. Nah alurnya bagaimana ya, tetap harus ke vaskes tingkat pertama terlebih dahulu sebelum ke vaskes tingkat lanjutan sesuai dengan alur BPJS ya Pak ya. Pak, sebelum acara ini kita closing mungkin ada kesan atau pesan yang ingin jenengan sampaikan mungkin untuk masyarakat di luar sana yang khususnya bagi pasien-pasien BPJS, karena kan di rumah sakit ini kan kebanyakan hampir tadi yang jenengan jelaskan 90% lebih ya Pak ya, mayoritas pasien kita adalah pasien BPJS Kesehatan. Monggo disampaikan. Jadi mungkin kalau saya bisa ngasih saran, bukan tausiah ini saran. Ya kalau bayar premi tepat waktu, kalau bayar premi tepat waktu, karena ketika preminya telat dan tidak mendoakan jelek, misalkan kok ngamar di rumah sakit manapun, itu pasti nanti akan kena premi, tunggannya premi dibayar dan denda. Jadi kalau bisa preminya tepat waktu kita jangan. Udah itu siapa? Cukup ya? Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Andrika Wijaya karena sudah hadir di acara kita hari ini, dan semoga apa yang jenengan sampaikan ini bisa mengedukasi kita semua, dan jangan bosan-bosan ya Pak untuk ngisi acara kita nanti dengan topik yang berbeda. Ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita hari ini. Berjumpa lagi dengan saya nantinya Gianita Prayoga, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.